Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yudhir Rivaldi. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana tutorial uji data validitas atau uji data reliabilitas pada SPSS. Oke, sebelum saya melanjutkan tutorialnya, saya ingin membahas sedikit tentang apa sih itu kegunaan uji data validitas dan uji data reliabilitas. Oke teman-teman, untuk uji data validitas itu berfungsi sebagai untuk mengukur tingkat kevalidan atau memastikan valid atau tidaknya suatu kuesioner yang kita telah peroleh. Dan uji data reliabilitas itu merupakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jadi perbedaannya antara uji data validitas ini dan uji data reliabilitas ini, yang mana uji data validitas itu untuk memastikan valid atau tidaknya kuesioner yang kita peroleh, dan data reliabilitas itu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang kita gunakan itu dapat dipercaya atau dapat kita andalkan, teman-teman. Oke, untuk menguji data validitas dan uji data reliabilitas ini, teman-teman, saya menggunakan data primer. Di sini saya menggunakan 13 variabel, yaitu 13 pertanyaan, dan saya mendapatkan 51 responden, teman-teman. Dan kuesioner ini berjudul tentang kode etik profesi akuntan dan spiritualisasi Islam. Dan di sini teman-teman terdapat angka-angka setiap variabelnya. Apa sih fungsi dari angka-angka ini? Apa sih keterangannya? Baik teman-teman, untuk setiap angka dari yang disajikan setiap variabel ini itu menunjukkan responden ini menjawab seperti apa tanggapannya. Jadi di sini keterangannya, teman-teman, ada satu itu sangat tidak setuju, teman-teman. Dan angka 2 menunjukkan tidak setuju. Yang ketiga, responden itu bersikap netral. Yang keempat, responden bersikap setuju atas pertanyaan yang kita ajukan. Dan yang kelima itu responden bersifat sangat setuju. Pada kali ini saya menggunakan data primer untuk menguji data validitas dan data reliabilitas. Dan sebelumnya, teman-teman, data itu terbagi menjadi dua, itu data sekunder dan data primer. Dan apa sih perbedaannya antara data sekunder dan data primer? Oke, baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberi contoh dulu seperti apa bentuk data sekunder tersebut. Oke, untuk ini teman-teman, untuk data sekundernya seperti ini yang dapat saya sajikan. Jadi data sekunder itu, teman-teman, itu merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber lain sebagai tambahan informasi. Selain itu, data sekunder juga sumbernya bisa dari peneliti sebelumnya, teman-teman. Jadi data sekunder juga bersifat kurang spesifik dan tidak punya kontrol dalam riset yang telah dibuat, teman-teman. Dan apa sih bedanya dengan data primer? Data primer itu merupakan data yang kita peroleh dari responden atau objek penelitiannya langsung, teman-teman, seperti yang tadi sebelumnya saya contohkan. Jadi sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawabannya langsung, teman-teman, dari proyek penelitiannya. Data primer bersifat utama sehingga keberadaannya membantu memecahkan rumusan masalah. Dan untuk data sekunder ini, teman-teman, saya peroleh dari BPS Jateng dan DIY tahun 2018. Ini tentang produk domestik regional bruto, teman-teman, yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2016, disajikan dalam rupiah. Dan bawahnya ini sama juga produk domestik regional bruto pada tahun 2012 dan 2016 yang disajikan secara persentase, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tutorial cara penggunaan SPSS-nya, teman-teman, ya.
untuk menguji data validitas dan reliabilitas tersebut. Oke, selanjutnya yang kita harus lakukan teman-teman, kita harus membuka SPSS-nya, aplikasi SPSS terlebih dahulu. Pada kali ini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 25 teman-teman. Jadi untuk aplikasi SPSS ini mempunyai beberapa versi teman-teman. Ada versi 21 dan yang saya gunakan ini versi 25 teman-teman. Tidak jauh berbeda, untuk versinya sama saja, mungkin di tampilan outputnya saja yang membedakan teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini setelah kita membuka data aplikasi SPSS-nya, itu kita langsung disajikan terdapat 2 tab, yaitu variable view dan data view. Oke teman-teman, jadi untuk pertama kali nih, setelah kita dapat data kuesioner mau kita olah, itu kita masukkan dulu teman-teman, berapa sih variabel yang kita tanyakan, berapa jumlah pertanyaan yang kita tanyakan pada responden, itu kita masukkan di sini teman-teman sebagai variabel. Yang saya dapatkan itu 13 variabel atau 13 pertanyaan teman-teman. Jadi di sini kita masukin variabelnya x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13. Dan jangan lupa teman-teman, di sini juga untuk menguji data validitas kita masukkan juga totalnya teman-teman, total keseluruhan data yang kita peroleh teman-teman. Oke, udah semua. Selanjutnya di sini ada satu yang perlu kita ubah, yaitu pada kolom desimal teman-teman. Apa sih gunanya? Jadi kolom desimal ini nanti apabila kita tidak ubah, di sini kan masih 2 nih. Apabila kita tidak ubah, nanti outputnya itu akan terdapat 2 angka di belakang koma, itu menjadi desimal. Dan maka dari itu kita ubah dulu teman-teman menjadi angka 0 agar yang output yang kita harapkan nanti menjadi bilangan bulat. Oke, kita ubah dulu teman-teman. Nah, oke, setelah selesai teman-teman, kita langsung ke tab sebelahnya, yaitu data view. Nah, setelah kita tadi masukin nih variable view-nya teman-teman, di sini kita masukin variable 13 dan itu berbentuk kita mengisinya ke arah vertikal, dan untuk di tab sebelahnya itu data view akan tersajikan menjadi horizontal teman-teman. Oke, setelah tampilan seperti ini teman-teman, kita tinggal kopas saja data yang sudah kita peroleh. Kita kopas semua. Oke, copy, kita paste di sini teman-teman. Oke, sebentar, kayaknya ada salah teman-teman. Ini ikut. Oke, sorry. Oke, kita ulang, kita paste. Oke teman-teman, sudah kita masukkan angkanya.
datanya sudah kita masukkan. Selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu bagaimana sih cara menguji data validitasnya itu. Pertama, teman-teman klik ke menu Analyze, terus selanjutnya ke Correlate, pilih Bivariate. Di sini teman-teman bisa diklik semua, dipilih optionnya X1 sampai dengan total yang telah tadi kita masukkan. Kemudian kita masukkan ke kolom variabel dengan mengklik tanda panah ini teman-teman. Oke, setelah ini kita klik OK teman-teman, dan langsung keluar hasil uji validitasnya. Oke, di sini kita teman-teman kita lihat dulu bagaimana hasilnya dari totalnya. Untuk menguji ke tingkat kevalidan data ini teman-teman, saya menggunakan tabel R teman-teman. Yang mana tabel R itu untuk menguji seberapa valid sih data yang saya punya. Oke, di sini saya telah mempunyai tabel R. Oke, untuk tabel R ini untuk menguji tingkat signifikasi untuk uji satu arah teman-teman. Jadi di sini terdapat kolom sampai dengan 100 teman-teman. Jadi ini jumlah responden yang vertikal ini, DF ini jumlah responden yang merespon dari kuesioner kita. Oke, dari data yang kita punya, saya memperoleh sebanyak 51 responden. Oke, untuk itu maka dari itu saya di sini menggunakan angka 49 teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada rumus teman-teman, N dikurang 2. Jadi dari jumlah responden yang telah saya terima itu total 51, kemudian dikurangi 2 menjadi 49. Di sini terdapat beberapa kolom teman-teman, ada yang 0,1, 0,05 dan 0,02, 0,01 dan 0,001. Di sini saya menggunakan yang 0,05. Oke, untuk dia tadi 49 berarti data yang kita telah uji tadi itu angkanya tidak boleh lebih rendah dari 0,2759 ini teman-teman. Jadi data validitas yang kita telah uji tadi di SPSS itu harus di atas dari angka 0,2759 ini teman-teman. Oke, kita cek aja. Di sini untuk X1-nya itu 0,5, berarti melebihi di atas dari tabel R tadi. Dan yang kedua itu 0,6, dan ketiga 0,671. Dan di sini kita cek teman-teman apakah ada data yang telah kita uji tadi itu kurang dari 0,27 tadi teman-teman. Oke, kita pastikan di sini datanya tidak ada yang kurang dari 0,2 ya teman-teman. Jadi bisa dapat kita pastikan data ini itu valid teman-teman. Data yang kita peroleh dari respon itu valid. Oke, selanjutnya itu kita bagaimana sih menguji reliabilitas data. Oke teman-teman, untuk menguji reliabilitas data itu pertama kita klik ke menu Analyze, kemudian kita ke Scale, terus kemudian kita klik Reliability Analysis. Oke teman-teman, di sini jadi yang membedakan, ada sedikit yang membedakan dari uji data validitas tadi teman-teman. Di sini kalau tadi uji validitas tadi kita memasukkan seluruhnya termasuk totalnya ya teman-teman.
Jadi pada kali ini kita tidak usah memasukkan totalnya. Jadi kita pilih dari variabel 1 sampai variabel 13. Kemudian kita pindahkan ke kolom items dengan mengklik tanda panah ini. Dan juga ada satu tahap tambahan teman-teman di sini yang harus teman-teman perhatiin, yaitu kita dengan mengklik statistik. Di sini kita pilih kolom scale if item delete. Oke, setelah itu teman-teman kita klik continue. Kita klik OK. Kita tunggu teman-teman. Oke, di sini untuk reliabilitas hasilnya ya teman-teman. Combat alpha. Jadi tadi kita cocokkan dengan tabel T tadi, yang mana setiap kita uji data itu tidak boleh kurang dari 0,27 ini teman-teman. Jadi hasil uji reliabilitasnya ini tadi 0,8 teman-teman. Jadi di atas dari tabel R tadi. Nah, setelah ini teman-teman, bagaimana sih cara mendownload setelah kita selesai menguji data validitas dan reliabilitas ini? Oke, baik teman-teman, untuk save hasil dari uji data validitas dan reliabilitas ini teman-teman dapat klik ke kolom file, kemudian teman-teman klik export. Selanjutnya di sini ada option teman-teman di file name, di mana teman-teman ingin meletakkan hasil uji data validitas dan reliabilitasnya ini. Oke, di sini kita pilih sini, masukin uji validitas dan reliabilitas, uji data. Oke, save. Terus di kolom dokumen type, di sini teman-teman bisa mengubah. Ada beberapa option. Yang pertama itu ada Excel, yang kedua HTML, web, portable document format, PowerPoint, text, Word teman-teman. Nah, untuk ini saya memilih untuk mengekspornya pada Excel 2007 and higher. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Cukup memakan waktu untuk proses ini. Oke, untuk datanya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita cek di sini. Oke, uji data. Ini teman-teman hasilnya. Dari sini kita dapat untuk tampilannya seperti ini teman-teman setelah kita save. Oke, mungkin sekian teman-teman penjelasan mengenai tutorial uji data validitas dan uji data reliabilitas pada SPSS yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi, mohon maaf. Di sini kita ujinya itu dapat belajar bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.